Shalom. Shalom. Mari kita saatnya untuk datang ke hadirat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Kita balas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun yang menjadi keadaan kami boleh berkata, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan. Kami kuduskan Tuhan waktu ini. Kami minta Tuhan, biarlah lawatan-Mu, biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kau berkati ibadah pagi hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Sungguh indah karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah kemurahan dan pengorbanan dalam hidup kami.
Sungguh indah suasana
bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau lebih sungguh lagi memuliakan
sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Karena daripada mula datang penghiburan, daripada mula datang sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah tekanan kehidupan kami, di dalam setiap perjalanan hidup setiap pribadi kami. Seringkali jiwa kami tertekan, seringkali hati kami gundah gulana. Tetapi pada waktu saat yang kami mengingat segala janji-janji-Mu Tuhan, kami beroleh damai sejahtera, kekuatan yang baru yang Roh Kudus kerjakan untuk memeteraikan firman yang ada, yang kami dengar dan kami terima dan kami hayati di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya penolong yang ajaib, yaitu Roh Kudus yang Engkau utus untuk menyertai perjalanan kami. Sehingga pada pagi hari kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah-Mu lewat karya Roh Kudus yang Roh Kudus sudah nyatakan di dalam pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekarang kami mau duduk dengan diam, mendengarkan suara nasihat firman-Mu Bapa. Bila pengurapan Roh Kudus, hikmat Roh, pewahyuan Roh turun atas setiap kami. Baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, dan setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang melihat. Tuhan cengkeram kami dan kendalikan kami di dalam kekuasaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa terbuka untuk mendengar nasihat firman-Mu Bapa. Berikan kepada setiap kami telinga seorang murid yang senantiasa mendengar-dengaran akan perkataan Guru Agung kami, Yesus Kristus. Dan berikan hati kami yang taat untuk melakukan apa yang kami dengar yang merupakan perintah Tuhan, supaya Engkau mendapat hidup kami makin hari makin berkenan kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Terpuji nama Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan ya, yang belum pernah saya khotbah ya. Di mana-mana saya belum pernah khotbah tentang firman yang saya akan bagikan kepada saudara. Bahkan ya, di antara sidang jemaat Tuhan di tempat ini, firman yang seringkali hari-hari ini kita mendengar banyak pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang seringkali membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang gak benar. Nah saudaraku, saya berkata kepada saudara pagi hari ini, saya bukan ingin supaya saya mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan, tetapi saya rindu setiap saudara dan saya boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kasih Kristus. Saya mau sampaikan tentang firman Tuhan tentang persepuluhan. Ya. Saya bagi ada 4, jadi saya akan bagi 4 khotbah nanti ya. Jadi saudara dengar dulu, jangan beri tanggapan atau komplain atau ya sanggahan. Yang pertama, saya akan bagikan apakah perpuluhan itu Taurat, termasuk Taurat. Karena hanya ada di perjanjian lama saja, tetapi katanya tidak ada di perjanjian baru, yang saya akan bahas hari ini. Yang kedua, apakah perpuluhan itu hukum
hukumnya wajib atau tidak. Ya. Supaya saudara dengar dan saudara tahu perempuan itu wajib dilakukan apa enggak. Hukumnya wajib atau enggak. Yang ketiga, kepada siapa persepuluhan itu kita berikan dan apa gunanya persepuluhan. Yang keempat, saya akan bagikan tentang mengenal bermacam-macam persembahan. Nah, saudara, yang pertama kita akan melihat, yuk kita akan baca Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab yang terakhir daripada perjanjian lama. Kita akan baca ayat 8. Justru di sini dikatakan perpuluhan itu bukan persembahan tapi pembayaran. Ya, sudah perhatikan. Pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Perikopnya berkata demikian. Kita akan baca ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu telah menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sudah nanti bisa tahu di dalam khotbah saya apa sih itu persembahan khusus. Ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghardik bagimu segala belalang-pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ini bukan firman saya, tapi firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah tayangan yang saya lihat ya di HP. Ada seorang yang mungkin dia ngaku dia hamba Tuhan. Ya. Dia berkata bahwa persepuluhan di Taurat perjanjian lama dan itu sudah dibatalkan. Ya. Apakah saudara nggak tahu kalau perempuan itu sudah dibatalkan? Katanya begitu, saudaraku. Nah, pada waktu saya melihat tayangan ini dan saya mendengar perkataan orang ini, saudaraku, hati saya tergelitik, saudaraku, untuk menyelidiki firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya akan memberikan tanggapan atau jawaban kepada saudara, pengertian bahwa apakah benar persepuluhan itu termasuk hukum Taurat
karena hanya ada di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita akan baca ya, yang pertama Kejadian 14. Kejadian pasal 14 kita akan baca ayat 20. Ayat 19 dulu. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Artinya dari semuanya itu dari jarahan yang dirampas oleh Abraham dan pasukannya. Itu 1/10 diberikan kepada yang namanya Melkisedek, seorang imam dan raja dari negara Salem. Saudara, di sini saya katakan, kemudian yang kedua kita baca Kejadian 28. Ya. Ayat 22. Atau ayat 16 kita baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan telah ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku, dan di jalan yang kutempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi saya katakan kepada saudara, istilah persepuluhan atau apa yang dikatakan persepuluhan itu ratusan tahun sebelum Taurat itu diterbitkan. Jadi kalau ada orang berkata bahwa persepuluhan itu Taurat, orang ini nggak baca firman. Ya. Taurat itu pada waktu diterima oleh Musa di Gunung Sinai, 10 hukum perintah Allah itu diterima oleh Musa. Itu dari Musa kepada Abraham, Abraham sampai ke Musa, itu ratusan tahun, saudara. Kemudian sampai kepada Yakub, Iskak dan Yakub. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa persepuluhan itu bukan Taurat. Karena istilah persepuluhan dilakukan oleh Abraham, saudaraku, pada saat dia mulai mengejar saudaraku dan mengalahkan Kedorlaomer, dan kemudian dia merampas semua rampasan itu. Dan karena pada saat dia diberkati oleh Melkisedek, saudaraku, merasa diberkati, didoakan, diucapkan perkataan profetik, saudaraku, bahwa Abraham akan menjadi orang yang diberkati. Maka tergeraklah hati Abraham untuk mengambil 1/10 dari ajaran itu, dipersembahkan kepada Melkisedek. Jadi saya katakan kepada saudara, yang pertama saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau ada orang atau hamba Tuhan berkata, oh persepuluhan itu Taurat,
sebelum Torah, yang namanya persepuluhan itu sudah dilakukan oleh Abraham, Iskak, dan Yakub. Lalu pada saatnya saudaraku, yuk kita lihat, ya, apa hasil perpuluhan itu. Kita baca Bilangan 18. Kitab Bilangan 18. Kita baca ayat 26. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Kita baca ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan persembahan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dan persembahan dari persembahan persepuluhan. Jadi wajib, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang menerima persembahan perpuluhan itu dia keluarkan 1/10-nya, dan itulah yang dikatakan persembahan khusus. Jadi persembahan khusus itu adalah persembahan seorang hamba Tuhan dari persepuluhan yang dia dapatkan dari jemaat, dia persembahkan kembali. Kepada siapa dia berikan? Kepada hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudara, kalau ada orang berkata bahwa persembahan persepuluhan itu adalah Taurat, ya, lalu saya katakan kepada saudara bahwa persepuluhan bukan Taurat. Sebab sebelum Taurat ada, kebiasaan mempersembahkan persepuluhan itu sudah dilakukan, mulai diawali lewat Abraham dan keturunannya. Lalu orang juga, saya pernah berkata, kalau persembahan itu adalah hukum Tuhan, ya, kenapa di dalam perjanjian baru itu tidak pernah disinggung sedikit pun, bahkan oleh Tuhan Yesus? Memang saudara tidak akan pernah menemukan ada ayat, ya, di mana Yesus mengajarkan persepuluhan, tidak ada. Saudara boleh baca di dalam Alkitab, mulai dari kitab Matius sampai dengan Wahyu. Tapi saudara ingat, kenapa Tuhan tidak mengajarkan tentang persepuluhan ini kepada pengikutnya? Karena apa? Karena kita tahu, saudaraku, bahwa di dalam kita baca yuk, ya, Bilangan 18 ayat 19. Bilangan 18 ayat 19. Kenapa tidak perjanjian baru itu tidak disinggung sama sekali perpuluhan? Ayat 19, segala persembahan khusus, yaitu persembahan kudus, pada dikatakan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi saya katakan, saudaraku, kenapa di dalam perjanjian baru tidak pernah disinggung tentang perpuluhan? Karena perpuluhan itu menurut orang Yahudi itu hukumnya itu kekal selama-lamanya.
Ini merupakan perjanjian garam, merupakan perjanjian abadi. Perjanjian garam dan perjanjian darah itu hampir sama, saudaraku, tidak bisa dibatalkan. Dan Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel, saudaraku, bahwa mereka harus memberikan perpuluhan kepada para imam, saudaraku, dan itu menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan selama-lamanya, mulai dari Allah berfirman sampai hari ini, firman itu tetap berlaku. Bahkan sampai selama-lamanya, firman ini tetap berlaku kepada banyak orang percaya. Itulah sebabnya, saudaraku, ada orang berkata, saudaraku, oh, itu Taurat itu, ya, karena di dalam perjanjian baru sudah dibatalkan. Saya heran, ini ada hamba Tuhan berani berkata, saudaraku, bahwa perpuluhan itu Taurat dan itu sudah dibatalkan. Dan orang ini berkata, kamu jangan mau ditipu sama pendetamu. Saya kata begini bukan karena saya kepingin dapat perpuluhan, enggak. Tetapi saya kepingin semua anak Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satunya, jangan disepelekan tentang perpuluhan. Memang tidak pernah disampaikan, saudaraku, dalam perjanjian baru tentang sebuah pengajaran khusus tentang perpuluhan. Karena apa? Karena bangsa Israel itu sudah hafal benar. Ini merupakan sebuah hukum yang tidak bisa dihilangkan oleh setiap orang Israel, bahwa mereka harus mempersembahkan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, kalau ada orang hamba Tuhan ngomong bahwa itu Taurat dan sudah dibatalkan, dia itu lebih daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia aja tidak pernah batalkan hukum Taurat. Betul? Ayo kita baca ayatnya. Dikatakan Matius 5 ayat 17. Sudah tidak percaya. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata pengajarannya kelihatannya benar, sudah hati-hati. Ya. Akhir zaman ini banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang pengajarannya membingungkan orang. Kita baca Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu yang menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara sekolah Alkitab, ada salah satu materi mata kuliah yang dulu waktu saya kuliah saya paling gak suka, saudara. Ya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Greka. Bahasa Greka atau bahasa Yunani ini masih gampang dicerna. Tapi kalau bahasa Ibrani, saudara boleh tanya Pius. Setiap huruf itu ada titik-titik di atas dan titik-titik di bawah. Itu artinya beda. Titiknya satu,
sama titik 2 itu beda. Tuhan berkata kepada saudara, banyak orang Kristen dan banyak umat Tuhan, saudaraku, dikatakan tidak ada seorang pun yang akan mengajarkan satu titik pun di dalam hukum Taurat. Karena kalau itu diajarkan, dia akan mendapat tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau orang itu mengajarkan hukum Taurat dengan baik, saudaraku, maka Yesus berkata dia akan mendapat tempat yang paling baik di dalam kerajaan surga. Apalagi kalau saya katakan ada orang yang berkata, saudaraku, bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Siapa yang batalin hukum Taurat? Hukum Taurat itu disempurnakan oleh Tuhan dari 10 menjadi 2. Hukum Taurat kan ada 10 kan? 10 perintah Allah. Oleh Yesus diringkas menjadi 2. Hormatilah dan kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia, sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum Taurat itu cuma 2. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi saya katakan, saudaraku, bahwa persepuluhan bukan satu-satunya cara untuk saudara dan saya diberkati. Ya. Tapi salah satu cara untuk saudara dan saya, salah satu cara, yaitu pada saat saudara dan saya itu melakukan persepuluhan, ini adalah langkah untuk saudara dan saya menerima berkat kelimpahan daripada Tuhan, perlindungan dan kasih setianya melimpah di dalam hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan mulai berhasil. Oleh sebab itu, saudaraku, satu hari ada orang Farisi bertanya kepada Tuhan. Dia keluarkan koin. Lalu dia berkata, Guru, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Apa jawab Tuhan? Hah? Pada saat itu mereka mencoba Yesus. Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Coba kalau Tuhan Yesus berkata tidak boleh, kamu tidak boleh bayar pajak, maka Tuhan Yesus akan dicap sebagai pemberontak. Tetapi Tuhan berkata, coba kamu lihat, uang itu ada 2 sisi. Yang pertama gambarnya siapa? Gambar Kaisar. Yang satu gambarnya siapa? God. Ada tulisan Elohim. Dan apa yang Tuhan katakan? Kembalikan apa yang menjadi milik Kaisar, dan kembalikan apa yang menjadi milik Allah. Milik Kaisar itu pajak yang diambil daripada semua bangsa. Tetapi milik Allah cuma 1/10. Itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Oleh sebab itu di dalam pengajaran ini, saudaraku, Tuhan sudah menjelaskan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, tahu mana yang bagiannya dan mana yang bagian Allah. Yang bagian Allah itu cuma 10, yang bagian kita ini 90%. Lalu ada orang yang melentuk begini, saudaraku. Waduh, gereja itu lebih kejam dari lintah darat ya. Rentenir itu aja cuma 4%, 5%. Iya toh? Saudara, kalau gesek kartu kredit berapa? Siapa yang biasa gesek kartu kredit? Hafal, saudara. Ya. Berapa persen?
Saudara, kalau utang di kartu kredit 4%. Ini gereja 10%. Kalau saudara tanya sama saya ngomong seperti itu, ya tanya sendiri sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Soalnya saya juga diperintah seperti itu, saya belajar nurut dan taat, saudaraku. Amin. Dan ternyata hukumnya saya beritahukan, saudara dan saya manusia itu lebih banyak keuntungannya daripada Tuhan cuma minta 10% dari bagian berkat yang sudah dan saya terima. Saya punya istri ini yang selalu mendidik saya untuk disiplin. Dulu saya nggak disiplin tentang perpuluhan. Dia selalu ngomong, jangan lupa ya perpuluhannya, Westa. Jadi dia punya perpuluhan sendiri, saya punya perpuluhan sendiri, saya salurkan sendiri, dia juga menyalurkan sendiri, saudara. Ya. Saudara jangan berpikir saya tidak ngasih perpuluhan. Saya berterit setiap kali ada orang kirim berkat sama saya, selalu saya belajar untuk menyisihkan 10%. Saya kirim hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Tadi pagi jam 6 saya sudah kirim berkat ke Nias. Saya merasa hidup saya diberkati dan saya berikan 1/10 ini menjadi persembahan khusus. Dan pendeta itu berkata, puji Tuhan Pak, terima kasih. Ini jemaat sudah tidak punya beras. Sudah 2 bulan, hampir 3 bulan kami tidak kebaktian. Saudara, siapa yang memperhatikan mereka? Saya ambilkan dari persembahan khusus, persepuluhan dari persepuluhan saya, bahkan lebih lagi. Sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan, kenapa di dalam perjanjian baru tidak pernah diajarkan tentang persepuluhan? Sebab persepuluhan itu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap bangsa Israel. Dan bangsa Israel sudah tahu persis kelompok bahwa ini persepuluhan tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, yuk kita mau belajar menjadi anak Tuhan, jemaat yang taat melakukan firman. Tapi saudaraku, jangan saudara dan saya mentang-mentang sudah melakukan perpuluhan maka sudah berkata kau lebih rohani, kau lebih hebat, kau lebih suci, engkau layak menerima berkat. Belum tentu. Saudara dan saya memberi perpuluhan, tapi kalau hidup kita seperti orang Farisi, Tuhan pernah mencela orang-orang Farisi dan orang Saduki. Persepuluhan engkau bayar, ada cinta engkau bayar, tetapi belas kasihan di dalam hidupmu engkau tidak ada. Engkau merampok rumah janda-janda, engkau mulai melakukan hal-hal yang tidak adil. Sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan perpuluhan bukan segala-galanya untuk saudara dan saya menerima berkat, tetapi merupakan salah satu kunci untuk hidup saudara dan saya di dalam dunia perdaganganmu, di dalam dunia bisnismu, engkau diberkati berhasil atau tidak. Lalu hamba Tuhan ini berkata kepada, di dalam videonya dia berkata, loh, perpuluhan bangsa Israel itu tidak pernah ada duitnya. Semua itu berupa hasil bumi. Dan itu dikerjakan setahun sekali, bukan tiap bulan kayak hamba Tuhan. Saya nggak pernah memerintahkan jemaat untuk ngasih tiap bulan perpuluhan, nggak pernah. Bahkan saya sudah boleh perhatikan, sudah boleh tanya, sudah boleh ingat-ingat, saya pernah nggak khotbah perpuluhan khusus seperti ini. Saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang perjalanan saya jadi hamba Tuhan 45 tahun hampir ini, saudaraku, saya tidak pernah khotbah perpuluhan secara khusus. Baru hari ini. Oleh sebab itu saya beritahukan kepada saudara, kalau ada orang berkata, saudaraku, oh perpuluhan itu kan dari hasil bumi, telo, gedang,
Ya. Tomat, nandur tomat, kol. Itu setahun sekali. Memang di sana di Israel kan pohon-pohon itu hampir setahun sekali baru panen. Ada yang kalau di sini iklim tropis ini ada 2 kali, mangga bisa 2 kali buah, dulu setahun sekali. Tapi sekarang sudah mau cari durian, tidak tunggu sampai hanya bulan Desember. Pergi hoki sudah ketemu durian. Cuma duit apa orang. Nggak ada duitnya cuma ngambung tok aja suara. Terus nyinggir gitu sudah aku. Amin. Nah kalau seperti itu, kalau saya punya jemaat, punya showroom, kemudian dia mulai laris jual showroomnya, waduh, apa dia harus nyerahin mobil sama saya? Waduh, garasi ini tidak aman. Tambah orang berkata, wih Pak Hendra mobilnya jentrean gitu, sudah aku nggak ngerti perpuluhan dari showroom gitu. Ya. Kalau Bu Farah bacang, terus kayak bacang terus apa lah, rupanya segi 5 kayak bacang. Nanti kalau Bu Lili ada pastel tutup. Sudah belum pernah ngerasain soal pastel tutupnya Bu Lili ya, cek. Apa terus saya dikasih perpuluhannya dari itu? Saudara lihat aja ya. Saya beritahukan kepada saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan berkata bahwa persepuluhan itu tidak lagi berupa tanaman atau buah-buahan. Kalau saudara mereka petani, kita baca Bilangan. Ada ayat tentang persepuluhan itu bisa diuangkan. Oke, nanti saya carikan ayatnya. Ya. Jadi bisa diuangkan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara bahwa persepuluhan itu bukan lagi Taurat. Dan saya katakan dengan jelas dan tegas bahwa persepuluhan itu bukan Taurat, cuma ada di dalam perjanjian lama. Memang sebelum Taurat itu ada, persepuluhan sudah ada. Lalu mereka berkata, oh persepuluhan itu cuma setiap tahun. Ya, jadi kalau ada pendeta ngajarkan persepuluhan itu setiap bulan, orang ini berkata dalam tayangan itu, dia berkata, kamu dibohongin pendetamu. Saya katakan kepada saudara, saudara dan saya bekerja itu di dalam satu perusahaan itu gajinya setahun sekali atau tiap bulan. Hah? Ada yang mau digaji setahun sekali? Entah aku bayar bon-bonan aku. Ya. Kalau kita karyawan, kita bekerja, kita dapat harta, kita dapat upah, itu sebulan sekali. Dan pada saat saudara dan saya menerima sebulan sekali upah itu, saudaraku, kita mulai belajar mengembalikannya tiap bulan. Tiap bulan aja nggak tertib, apalagi setahun sepisan. Betul? Saya mau tanya jujur, siapa yang nggak pernah memakai uang perpuluhan? Ayo, sudah kumpul-kumpulkan
Tapi begitu sudah kumpulkan, sedang mau beri persembahan per bulan, kartun ke tuku obat, kartun ke bayar utang, kartun ke bayar arisan. Lalu orang itu berkata, wes kok per bulan tak tunda minggu depan, bulan depan aja. Biasanya orang, saudara dan saya kalau sudah mulai menunda per bulan, biasanya langsung tidak tertib, kacau. Saya pernah alami. Ya. Setiap kali sudah berkata saya tunda, wes nanti bulan depannya tak double. Biasanya kacau, saudaraku. Makanya saya katakan kepada saudara dengan baik-baik, oleh sebab itu dalam firman Tuhan katakan, saudara, kita mulai belajar yuk. Ya. Kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya. Sudah dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saya berkata, lalu perpuluhan itu boleh nggak dipakai dipersembahkan buat yatim piatu? Boleh. Ya. Saya katakan boleh. Tapi itu pun ada aturannya, saudaraku. Ya. Jadi perpuluhan nggak bisa, tidak boleh dipakai untuk alat musik, nggak boleh dipakai untuk pembangunan gedung gereja, nggak boleh dipakai untuk hal-hal yang lain, keperluan gereja, saudaraku. Karena perpuluhan itu dikhususkan Tuhan untuk memelihara para imam Lewi, supaya imam Lewi dan keluarganya bisa makan. Dan kemudian tahun yang ketiga baru kita mulai menyisihkan perpuluhan itu untuk orang asing, janda-janda dan yatim piatu. Lalu pada saatnya gereja mulai mengambil inisiatif, saudaraku. Bagaimana kalau cuma 3 tahun sekali baru kita memberi persembahan kepada janda-janda, yatim piatu dan orang asing. Makanya di dalam gereja dibuat seksi atau khusus untuk diakonia, untuk memelihara orang-orang yang dikatakan yang membutuhkan, yang ada di tengah-tengah kita. Kita baca ini, ada Ulangan 14 ayat 25. Ya, coba kita baca ini tadi ayatnya. Ulangan 14 ya. Terima kasih. Ya. Kita baca ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala sesuatu yang disukai hatimu, dan untuk lembu dan sapi dan kambing domba, untuk anggur atau minuman ya yang memabukkan itu, tapi jangan sampai mabuk ya, atau minuman ataupun yang diinginkan hatimu harus engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dengan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu ya. Jadi bisa, saudaraku. Saudara tidak usah memberikan perpuluhan berupa barang, tapi saudara bisa menguangkan barang itu dan saudara mempersembahkan sebagai persembahan persepuluhan. Nah, kalau setiap jemaat, saudaraku, memberikan perpuluhan sesuai dengan pekerjaan mereka, waduh, saya yang bingung. Kayak Bu Indrawati ini, saudaraku, memborong besi-besi. Dan nanti kirim mesin aku kabeh gue digede kenapa ndak? Ngangkat abot kangelan. Ya. Jadi saya katakan kalau dulu memang bangsa Israel karena mereka petani, jadi hasil taninya, hasil pertanian mereka yang mereka persembahkan 1/10. Kalau mereka panen beras 1 kintal, saudaraku,
berarti dia harus memberikan 10 kilo untuk rumah Tuhan. Supaya dikatakan supaya orang-orang Lewi dan anak-anak mereka dapat menyelenggarakan ibadah dengan sempurna, dengan baik. Karena apa? Kalau orang melayani tapi perutnya kosong, mereka lapar, saudaraku. Saya berkata kepada saudara, bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Jadi saya beritahukan kepada saudara, kalau ada orang berkata perbulan itu tolak, salah. Cuma memang saya kadang-kadang mikir, saudaraku ya. Kadang-kadang hamba Tuhan yang sudah gerejanya besar-besar, perpuluhannya yang sudah miliaran, kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri. Mobil sport aja jentrean, terus punya apartemen rumah di mana, di Aussie, di Singapura, di Amerika. Ini yang seringkali menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu saya himbau saudaraku, kalau kita diberkati, kita harus punya keseimbangan perpuluhan, persembahan yang kita terima, saudaraku. Kita mulai bagikan kepada misi di pedalaman. Pada waktu saya bersama dengan istri ada di Pontianak, saudaraku, yang masuk pedalaman jalan kaki, koper ada yang ngangkat, jemaat pedalaman itu yang ngangkat koper, kami jalan. Kami ketemu dengan seorang wanita. Lalu wanita itu berkata, "Selamat siang Pak, selamat siang." Lalu saya tanya, pendetanya siapa? Dia guru agama. Guru agama sudah tahu di pedalaman gajinya sebulan cuma 150.000. Itu mereka jalan kaki cukup jauh, saudaraku. Hati saya terenyuh dilihat seperti itu, saudaraku. Kenapa? Di Irian sekarang ini banyak orang-orang yang mulai berpindah agama. Mereka mulai pindah agama, mereka pindah keyakinan, dan tidak sedikit anak-anak sekolah minggu dimasukkan ke Jawa, saudaraku, untuk mondok. Kenapa gereja-gereja yang besar tak pernah punya hati nurani untuk melihat, menyisikan berkat itu untuk mereka? Ini yang seringkali menimbulkan kesenjangan, dan para hamba-hamba Tuhan yang lain mulai iri hati dan mulai mencari-cari kelemahan. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada saudara, yuk, kalau saudara dan saya diberkati, satu, saudara dan saya harus siap jadi berkat. Saudara jangan minta berkat kalau saudara dan saya nggak siap jadi berkat. Maka berkat yang saudara terima akan membuat saudara dan saya justru hancur dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mati rohani kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang hidupnya diberkati, justru pada saat diberkati hidupnya justru tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, saya melihat saudara, kenapa gereja-gereja seringkali terjadi perpecahan di dalamnya. Kemudian kenapa orang-orang berlomba-lomba mendirikan gereja-gereja di mana-mana, saudaraku. Karena apa? Karena mereka melihat keberhasilan hamba-hamba Tuhan. Dengan mereka, dengan kekayaan mereka mendapatkan persembahan perpuluhan itu. Kalau saya dengar, saudara, ada hamba Tuhan di Jakarta, perpuluhannya sepi tiap bulan, saudara. Perpuluhannya top, saudara, 6M. Memang apa? Sikil beruang 5 juta di toko. Mangan sikile beruang, mangan sikile babi enak. Ya, karena soge, duit di apa-apa. Toko sikil beruang 5 juta, makan. Sudah pernah makan sikile beruang? Paling makan sikile ayam. Amin, ceker. Oh,
Saya kalau melihat begitu ya memang aduh Tuhan. Kadang-kadang lupa. Makanya jangan heran saudaraku. Kenapa banyak pendeta-pendeta baru, kenapa banyak gereja-gereja baru berserakat di seluruh muka bumi ini, karena apa? Salah satunya karena mereka juga kepingin, saudaraku. Oleh sebab itu yuk, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Setiap berkat yang Allah percayakan kepadamu, setiap rezeki yang engkau minta dan diberikan kepadamu lewat pekerjaanmu, muliakan Tuhan lewat apa yang sudah dan saya bisa kerjakan. 90% menjadi milik kita, 10% itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya berani berkata, oh 10% ini kecil, makanya Tuhan marah kalau kita gak setia. Semua medimplok diri. Tuhan ingin saudara dan saya jangan seperti orang yang makan mangga bek peloke. Pelok itu untuk ditanam sebagai benih supaya bisa tumbuh lagi pohon mangga dan bisa menghasilkan buah. 10% ini berbicara tentang sebuah benih yang saudara akan tabur. Dan orang yang setia melakukan perkara yang seperti ini, salah satunya hukum perpuluhan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mulai belajar yuk lakukan. Salah satu hal yang saya bagikan hari ini adalah apakah perpuluhan itu Torah. Minggu depan saya akan sampaikan tentang perpuluhan itu wajib atau sih dilakukan oleh setiap orang percaya. Nanti saudara dan saya akan lihat ya, di dalam perjanjian lama itu imam yang berhak menerima perpuluhan, ya, imam dari suku Lewi. Tapi dalam keadaan sekarang ini ada orang yang berkata pendeta tidak punya hak untuk menerima perpuluhan. Nanti saya akan beritahukan kepada saudara. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan, daging dan darahnya. Saya undang yang tugas perjamuan, Pak Esko dan Pak Tri. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, daging dan darah-Mu. Inilah pengorbanan yang dahsyat luar biasa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Tuhan rela mengalami aniaya, penderitaan, tubuhnya dipecah-pecahkan dan dagingnya terurai-urai. Darahnya mengucur dari setiap luka di bagian seluruh tubuhnya. Semuanya itu Kau lakukan Tuhan, Kau terima karena Engkau mengasihi kami, supaya kami beroleh keselamatan, bukan kebinasaan.
Kami boleh menerima kehidupan yang kekal, bukan kematian. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini kami boleh dilayakkan oleh karena kasih Tuhan, kami menerima perjamuan kudus dipersekutukan dengan daging dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan ampuni segala kesalahan pelanggaran kami sepanjang sebulan yang kami lewati, baik lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami. Biarlah Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni kami. Dan kami berdoa biarlah melalui pimpinan Roh Kudus yang diam di dalam kami, menguasai hati kami, pikiran kami dan keinginan kami, sehingga kami mulai melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa. Bapa, berkati roti dan anggur yang ada di depan kami ini Tuhan, sehingga pada waktu kami terima, kami imani inilah daging-Mu yang terpecah-pecahkan dan inilah darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kuduskan dan layakkan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan biarlah perjamuan kudus pagi hari menjadi berkat bagi setiap kami yang menerima, karena kami beroleh pengampunan dari dosa pelanggaran kami, dan Tuhan menyucikan hidup kami menjadi ciptaan yang selalu diperbarui. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Sudah terima tubuh dari Tuhan, silakan bagi video. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Saya juga terima tubuh dan darah Tuhan bagi video. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat dan saudara yang ada di rumah, engkau angkat roti yang ada di dalam tanganmu, dan sebelum kau makan, engkau dengar firman yang akan saya bacakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 seterusnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah apa yang kau pegang ini kau imani? Inilah daging Tuhan yang terpecah-pecah tatkala cambuk serdadu Romawi itu menghujat tubuhnya. Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapa, terima kasih. Engkau layakkan kami menerima bagian daripada daging-Mu yang menjadi makanan yang akan membawa kami menerima tubuh kemuliaan daripada-Mu, tubuh yang tidak binasa. Karena daging Tuhan, tubuh Tuhan ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap menerima daging dan darah-Mu pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang hari ini kita imani adalah daging Tuhan yang telah dipecah-pecahkan? Amin. Makanlah. Kita angkat tangan. Dan setelah makan, Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Patri akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau pagi hari kita boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami, baik yang ada di rumah di mana saja berada maupun yang ada di tempat ibadah ini Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan dari segala bentuk virus apapun ketika kami memakan roti ini adalah tubuh dan anggota dari darah-Mu Tuhan. Kami menolak segala bentuk virus dan kami beroleh proteksi perlindungan kuasa darah Yesus tubuh jiwa roh kami. Dan saudara kami yang ada di rumah di mana saja Tuhan, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, semuanya Tuhan dalam proteksi dan perlindungan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami ini adalah milik-Mu. Kami sudah dimeteraikan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Segala bentuk kutuk sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami di mana saja berada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur yang berkat Abraham, Ishak, Yakub turun ke atas kami semua Tuhan. Sebab kami ini percaya kepada Engkau Tuhan Yesus dan menjadi juru selamat kami. Yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Mari kita nyanyikan pujian. Sungguh besar
boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kiranya setiap hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Baik para pemain musik, para singer WL, pemegang kamera, dan juga semua hamba-hamba Tuhan, pemegang LCD, petugas perjamuan, kolektan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberkati gereja Tuhan di tempat ini, dan memberkati hamba-Mu lewat apa yang dapat dipersembahkan kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka berkelimpahan pagi hari ini. Kami percaya orang yang memberi akan makin menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat dan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah kami semua, kesehatan-Mu diberkati, usaha pekerjaan-Mu diberkati, rumah tangga-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pada saat-saat ini Engkau akan melihat kuasa dan kasih Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.